Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan kurnianya lah kita dapat hadir dan hidup di dunia ini. Dan berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang serba berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Hidayat MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi hukum Islam. Seterusnya rekan-rekan diskusi pada hari ini yang saya banggakan dan saya sayangi. Sebelum lanjut kita kepada pembahasan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa pemakalah dan pemateri atau pemateri pada hari ini. Yang pertama, saya sendiri dengan nama Raudatul Jannah dengan NIM 211303030 selaku moderator pada diskusi hari ini. Dan dua rekan saya yaitu Nurul Safika dengan NIM 21130300040 dan Rifan Ananda dengan NIM 21130300034. Baiklah, untuk diskusi kita hari ini atau penjelasan materi yang akan kami berikan hari ini berkenaan dengan asbabul ikhtilaf. Asbabul ikhtilaf yaitu sebab-sebab atau penyebab-penyebab terjadinya ikhtilaf. Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu ikhtilaf. Jadi di sini saya akan menjelaskan ikhtilaf itu apa gitu. Secara etimologi atau secara bahasanya, ikhtilaf itu berarti perselisihan atau perbedaan pendapat. Kalau secara terminologinya atau secara istilahnya, ikhtilaf itu berarti sebuah perbedaan pendapat atau perselisihan di kalangan para ulama fikih dalam berijtihad untuk menentukan sebuah ketentuan atau ketetapan hukum. Jadi secara sederhananya atau bahasa sederhananya, ikhtilaf itu perbedaan pendapat di antara ulama fikih dalam berijtihad untuk menentukan hukum. Itulah ikhtilaf. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan apa itu penyebab-penyebab terjadinya ikhtilaf, bagaimanakah sampai ikhtilaf itu terjadi, akan dibahas lebih lanjut oleh dua rekan saya, yaitu Nurul Safika dan Rifan Ananda. Kepada rekan-rekan, untuk waktu dan tempat, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Safika dengan NIM 213303040 akan membacakan materi yaitu tentang penyebab-penyebab terjadinya ikhtilaf. Ikhtilaf di kalangan umat Islam telah terjadi pada masa sahabat. Ikhtilaf terjadi di masa sahabat ini adalah karena perbedaan paham dan juga perbedaan nas atau sunnah yang disampaikan kepada mereka. Hal ini karena pengetahuan mereka dalam masalah hadis tidak sama dengan dan juga perbedaan pandangan tentang penetapan hukum dan berlainan tempat. Dengan demikian, kesampaian untuk bertukar pikiran atau memecahkan suatu masalah sulit untuk dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Ananda dengan NIM 21130300034. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan melanjutkan materi tentang asbabul ikhtilaf. Seiring perkembangan zaman, Islam telah banyak melahirkan para mujtahid yang berijtihad dalam menggali hukum Islam. Tentunya hal ini juga tidak akan terlepas dari adanya ikhtilaf di kalangan para mujtahid. Di antara pokok-pokok penyebab terjadi ikhtilaf di kalangan mujtahid ada faktor dari luar eksternal dan ada juga faktor dari dalam atau internal. Faktor eksternal yang terjadinya asbabul ikhtilaf di kalangan mujtahid yaitu berdasarkan perbendaharaan hadis masing-masing mujtahid. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa para sahabat telah berpencar ke penjuru negeri sehingga susah untuk menjumpai mereka, dan pengetahuan hadis para sahabat ditinjau dari banyak atau sedikitnya interaksi mereka dengan Rasulullah. B. Di antara ulama dan umat Islam ada yang kurang memperhatikan situasi pada waktu Nabi bersabda. Apakah ucapan beliau berlaku umum atau untuk orang tertentu saja? C. Di antara ulama dan umat Islam kurang memperhatikan dan mempelajari bagaimana caranya Nabi menjawab suatu pertanyaan atau menyuruh orang. D. Di antara ulama dan umat Islam banyak terpengaruh oleh pendapat yang diterimanya dari pemuka atau ulama sebelumnya dengan ucapan telah terjadi ijma' pada masalah yang tidak pernah terjadi ijma'.
Di antara ulama ada yang berpandangan terlalu berlebihan terhadap amalia-amalia yang disunatkan, sehingga orang awam menganggapnya suatu amalia yang diwajibkan. Para sahabat yang berpencar di seluruh pelosok negeri ada yang meriwayatkan hadis berbeda-beda, karena mungkin lalai atau lupa, sedangkan yang mengingatkan di antara sahabat itu tidak ada. Di perbedaan pandangan dalam bidang politik juga mendatangkan pendapat yang berbeda dalam hukum Islam. Faktor internal terjadinya ikhtilaf di kalangan mujtahid ulama itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu kedudukan suatu hadis. Karena hadis yang datang dari Rasulullah melewati banyak jalan, maka terkadang menimbulkan perbedaan antara riwayat yang satu dengan yang lainnya, bahkan juga bisa berlawanan. Yang kedua yaitu perbedaan penggunaan sumber hukum. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum tidak bisa diperselisihkan oleh para mujtahid atau fuqaha. Akan tetapi yang mereka perselisihkan adalah dari segi sampai atau tidaknya suatu hadis, percaya atau tidak percayanya terhadap orang yang meriwayatkan hadis, sahih atau tidaknya suatu hadis yang disampaikan. Yang ketiga yaitu perbedaan pemahaman satu sama lain. Contohnya dalam hal-hal yang kembali pada lafal yaitu lafal mufrad. Kadang-kadang mempunyai lebih dari satu kata. Penyebab terjadinya ikhtilaf juga dikemukakan oleh Dr. Yusuf Kardawi, yaitu ada dua, diantaranya yaitu ikhtilaf yang disebabkan oleh faktor akhlak. Yang pertama itu membanggakan diri dan mengagumi pendapatnya. Yang kedua buruk sangka dan mudah memfitnah orang tanpa bukti. Yang ketiga itu egoisme dan mengikuti hawa nafsu dan berambisi terhadap kedudukannya. Yang keempat yaitu fanatik kepada pendapat orang lain, mazhab atau golongan. Yang kelima itu fanatik kepada negeri, daerah, partai, jemaah dan pemimpin. Dan yang kedua itu ikhtilaf yang timbul karena perbedaan sudut pandang mengenai suatu masalah, baik masalah ilmiah maupun tidak. Adapun dalam masalah adalah perbedaan mengenai sikap politik dan pengambilan keputusan atas berbagai masalah, seperti akibat dari perbedaan sudut pandang serta pengaruh lingkungan dan zaman. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak kepada rekan-rekan saya, Nurul Safika dan Rifan Ananda, yang telah menjelaskan materi pada hari ini. Semoga materi yang sudah dijelaskan dapat difahami dan dimengerti oleh teman-teman diskusi pada hari ini. Baiklah, sebelum penutupan, di sini saya ingin meluruskan bahwasanya janganlah dipandang atau tidak perlu dipandang bahwasanya ikhtilaf ini sebagai sebuah tindakan untuk melemahkan hukum Islam. Tetapi sebaliknya, ikhtilaf ini dapat memberikan kemudahan kepada orang banyak. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Jadi hal ini berarti bahwasanya setiap orang bebas memilih satu pendapat untuk diyakini dari berbagai pendapat yang sudah dijelaskan atau dipaparkan oleh para ulama kita. Jadi bukan hanya terpaku pada satu pendapat saja. Jadi di sini juga dapat kita simpulkan bahwasanya jika ikhtilaf atau perbedaan ini dibawakan kepada hal yang baik, maka hasil yang diterima atau diwujudkan atau tindakan yang dilakukan juga akan baik. Tapi jikalau ikhtilaf ini atau perbedaan ini kita bawakan kepada hal yang buruk, maka tindakan atau hasil juga akan buruk pula yang kita terima. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita, ulama, dan orang-orang atau masyarakat atau umat Islam tentunya. Mungkin sekian dari kami. Terlebih dan terkurang atau ada kesalahan dalam ucapan, kami tulus dari hati yang paling dalam memohon maaf. Mungkin sekian. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.